我不过是想替你暖热罢了，你还有什么借口不喝？舍利小姐，你没事吧？ Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Shen Lan Wu Xuangju part selanjutnya. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan perjuangan Dahuang yang mencoba untuk menyelamatkan Sang Li yang detik ini dirinya mendapat perlakuan yang di luar batas dari tuanmu. Di sana semua prajurit keluargamu juga mulai bergerak untuk memburu Dahuang. Di sisi lain tepatnya di tempat tuanmu, terlihat ia masih kekeh dan terus memaksa Sang Li untuk meminum air dari gelas bekas dirinya. Sebuah tragedi yang tidak diduga membuat Sang Li pun kini sangat merasa ketakutan. Di saat yang sama Dahuang juga tidaklah menyerah. Dirinya yang kini sudah terpojok dan terkepung akhirnya ia pun bertemu dengan pelayan terkuat keluargamu yaitu Jingji. Dengan wajah dinginnya, dirinya malah menanyakan perihal Dahuang yang kini berada di tempat ini. Namun Dahuang yang terlampau sangat marah dengan keluargamu. Dirinya jelas tak banyak basa-basi lagi dan langsung bergerak untuk membantai semua prajurit yang menyerangnya. Satu persatu mulai ia kalahkan, hingga di sana tersisa Jingji yang merupakan lawan terkuatnya. Mereka pun akhirnya langsung melakukan sebuah pertarungan. Namun kekuatan dari Jingji yang memang di atas Dahuang membuat ia pun terlihat tak bisa menyentuhnya. Namun serangan yang ia lancarkan tentulah tidak satupun yang bisa menyerangnya. Semuanya seketika dipatahkan hingga Dahuang mendapatkan serangan balik. Beruntung di saat kritis tiba-tiba di sana muncul Tuan Wei yang langsung membantu Dahuang. Melihat itu Jingji di sana merasa terkejut karena yang datang itu adalah kakak saudara seperguruannya. Dengan nada mengerikan, Tuan Wei di sana meminta Dahuang Lu Yi untuk segera pergi ke tempat Sang Li. Sementara dirinya kini akan bertarung dengan Jingji yang sudah kesurupan akan sebuah kekuatan dari keluargamu. Tuan Wei di sana juga terus mencoba untuk menyadarkannya yang mengatakan mengenai tuanmu yang merupakan sosok yang menjijikan. Namun mendengar itu, Jingji pun merasa tak terima dan langsung menyerang Tuan Wei. Dengan begitu, pertarungan pun kini tak dapat dielakkan, membuat semua serangan Jingji akhirnya bisa mendarat tepat di tubuh Tuan Wei, hingga membuat Tuan Wei menjadi tak berkutik. Namun nampaknya semua serangan Jingji memanglah tidak ditahan Tuan Wei. Dirinya di sana merelakan pada si Jingji untuk memukulinya dengan sukarela. Dan kini setelah Jingji merasa puas, akhirnya Tuan Wei pun bangkit dan mencoba untuk membalikan keadaan. Namun di sela pertarungan itu, Jingji dan Tuan Wei itu masih saja membicarakan mengenai kejadian di tempo lalu yang memang sangat merugikan Jingji. Yang bahkan dengan itu Jingji di sana mengatakan bahwa dirinya tak lagi mempunyai hubungan kakak beradik dengan Tuan Wei. Jelas tindakannya kali ini itu bukanlah tanpa alasan, melainkan dirinya merasa sakit karena di tempo lalu dirinya merasa diremehkan dan ditinggalkan oleh Tuan Wei beserta satu rekannya lagi. Mendengar itu Tuan Wei masihlah terus mencoba untuk kembali menjelaskan mengenai kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi mata hati Jingji sudahlah tertutup, membuat tak ada sedikit pun kata yang kini bisa meluluhkan hati dan pikirannya. Yang ada hanyalah rasa benci dan marah pada sosok Tuan Wei. Tak hanya itu, setelah menghajar Tuan Wei, Jingji di sana juga mengatakan mengenai alasannya bergabung dengan tuanmu,
Yang itu adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pecundang yang selalu diremehkan. Mendengar alasan itu, Tuan Wei seketika menjadi sangat marah. Karena kini Jingji sudah tak mempunyai perasaan yang bahkan dirinya tak lagi bisa menilai antara salah dan juga benar. Dengan itu, Tuan Wei akhirnya kembali bangkit hingga ia pun mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Membuat pertarungan pun akhirnya kini berbalik. Jingji yang awalnya merasa di atas angin, kini ia pun merasakan kekuatan Tuan Wei yang sebenarnya. Namun meski begitu, sikap sombong dan arogan yang ada di tubuhnya itu masihlah melekat membuat kini pertarungan akhirnya kembali terjadi. Dengan itu, Tuan Wei kemudian menggunakan kekuatan sebenarnya, membuat pertarungan pun meningkat menjadi sebuah pertarungan yang sangat mengerikan. Tuan Wei dengan dauki emasnya dan Jingji dengan dauki birunya, mereka pun beradu pukulan satu sama lain. Sampai akhirnya Jingji di sana langsung menggunakan jurus rahasia dari keluargamu, yang itu adalah Han Kue Puyin. Melihat itu tentu Tuan Wei tak tinggal diam. Di sana ia pun juga tak segan-segan langsung mengeluarkan kekuatan tangan kapaknya. Di sana akhirnya dua kekuatan terkuat dua keluarga akhirnya terbentur. Dan pemenangnya adalah Tuan Wei. Ternyata kekuatan Tuan Wei memanglah jauh di atas Jingji, membuat ia pun terpental dan kalah di pertarungannya. Di sana Tuan Wei kemudian mulai mengatakan yang sebenarnya mengenai kejadian sesungguhnya antara Jingji, Tuan Wei dan sosok abang besar. Yakni Tuan Wei dan abang besar bukanlah meremehkan Jingji, melainkan Tuan Wei berusaha menyelamatkan Jingji dengan tidak membawanya ke medan pertarungan. Dan dari sinilah tindakan abang besar menyelamatkan Jingji membuat dirinya harus menerima sebuah hukuman karena telah melanggar sebuah perintah kerajaan. Dan tak lama setelah itu sosok abang besar pun akhirnya gugur. Sebuah kisah yang dikatakan Tuan Wei, akhirnya Jingji pun terkejut dan dirinya itu merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dan akhirnya konflik Jingji dan Tuan Wei akhirnya selesai. Di sisi lain di tempat keluargamu, terlihat tuanmu di sana masih saja kekeh untuk memaksa Sang Li meminum air dirinya. Namun Sang Li lantas menolaknya dan berdalih bahwa dirinya itu tak menyukai minuman yang sudah dingin. Dengan itu ia pun langsung pamit dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi nampaknya seluruh tempat di kediamanmu itu sudahlah berjejer para pasukan yang ditugaskan untuk menahan Sang Li dan antek-anteknya. Ternyata tindakan Muyu yang sebenarnya itu hanyalah untuk mengurung Sang Li agar mau menikah dengan dirinya. Semua orang perwakilan tiap keluarga yang ada di tempat itu, mereka seakan tak melihat dan tutup mulut akan kejadian di tempat ini. Bahkan tak hanya itu, di sana tuanmu juga langsung memaksa Sang Li untuk meminum air di tangannya. Dan di saat itu juga, Da Huang akhirnya muncul dan langsung menendang wajah dari si Muyu. Bahkan Da Huang juga membantai semua prajurit di tempat itu. Si Muyu yang melihat itu tentu ia pun tak tinggal diam. Dengan kemarahannya dirinya tak diduga langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dan dengan itu pertarungan pun akhirnya terjadi. Namun dikarenakan kekuatan Muyu di atas Da Huang membuat semua orang pun merasa khawatir tak terkecuali Lu Yi yang kini sangat ketakutan. Namun Sang Li yang melihatnya masihlah percaya bahwa Da Huang itu pasti akan mengalahkan sosok pria yang menjijikan itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga terlihat di sana Da Huang yang kini merasa kewalahan. Dan di saat terakhirnya, tiba-tiba gelang si Obon akhirnya bereaksi, membuat kekuatan Da Huang pun meningkat hingga mampu menyerang Muyu dengan membabi buta.
Pukulan dan tendangan Da Huang tentunya kini dapat bersarang pada tubuhnya, membuat si Muyu pun tak berkutik dan berakhir kalah. Tapi beruntung di saat Da Huang akan mengakhirinya, tiba-tiba Tuan Wei muncul dan langsung menghentikannya. Situasi di kediaman keluargamu saat ini menjadi porak-poranda. Semua hal yang dilakukan si Muyu nampaknya berakhir dengan kegagalan. Semua orang tiap keluarga saat ini akhirnya mereka menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukan tuanmu itu hanyalah kamuflase yang hanya untuk menyembunyikan kejahatannya. Mereka kini juga mengetahui bahwa kematian pelayan keluarga Diao itu bukanlah tanpa alasan, melainkan itu merupakan sebuah kelicikan dari si Muyu. Namun meskipun begitu, si Muyu masihlah bersikap arogan yang mana di sana ia malah kembali terus mengatakan mengenai sosok Da Huang yang merupakan seorang pelayan yang sangat sialan. Mendengar itu, Da Huang pun menjadi merasa terpanggil. Ia pun lantas kembali bergerak untuk mendekatinya hingga Da Huang pun bersiap untuk memukulnya. Tak sampai dipukulnya, si Muyu pun langsung terjatuh ketakutan. Si Muyu yang masihlah tak menyerah, lantas ia pun kemudian mencoba untuk membujuk semua keluarga yang ada di tempat ini untuk membantunya. Namun ternyata tidak ada satupun yang kini mendengarkannya. Dan di saat yang sama, Sang Li kini juga menjelaskan bahwasannya setelah kejadian ini, jelas tak ada satupun keluarga yang mau mendengarkannya. Terlebih setelah semua orang tahu bahwa kematian Wu Shiki itu disebabkan oleh dirinya yang memerintahkan untuk membunuh Da Huang dengan senjata tersembunyi. Dan dengan itu perilaku dari si Muyu pun sudah melanggar sebuah sumpah dari petinggi militer kota Yongcheng. Dan mulai dari sini, tuanmu bukan lagi seorang atasan dan dirinya dicap sebagai penjahat. Mendengar itu, satu persatu keluarga pun mulai angkat bicara dan dengan tegas mereka tak akan membantu keluargamu di masa depan. Melihat fenomena ini, tuan muda keluarga Ling di sana menjadi sangat tak percaya bahwa apa yang dilihatnya kali ini itu merupakan keruntuhan dari keluargamu, tepatnya si Muyu. Setelah semuanya selesai, baik Sang Li, Da Huang dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba si Muyu kembali bangkit dan seketika menyerang dengan senjata rahasianya. Senjatanya ternyata diarahkan pada Sang Li. Yang beruntung Da Huang dengan menggunakan tubuhnya ia pun berhasil menyelamatkan Sang Li di sana. Namun karena racun yang ada pada senjata itu membuat Da Huang pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan cerita pun bye-bye bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.